Oh iya, aku ingin menjelaskan kronologi yang kemarin ya, video ini ya. Nah, jadi di video itu, bapaknya Samsam kan belum terlalu mengenal lebih jauh anaknya ya. Jadi ya aku juga maklum lah ya. Tapi kan pasti bapaknya Samsam itu kaget kan. Ih kok anak bisa nangis histeris seperti ini? Tuh, seperti gitu loh. Orang yang tenggelam gitu gimana sih? Ya kan? Jadi susah nafasnya gitu loh. Itu kan, kalian bisa lihat sendiri nih kan. Oh iya, ini bapaknya Samsam lagi nyari-nyari kacamatanya ya. Karena tadi beliau pas belum jebur itu masih pakai kacamata. Tapi karena Samsamnya histeris, aku mau menjawab pertanyaan kalian. Nah, ini ada yang katanya, Mbak, kenapa selalu bilang bapak kandung? Kan bapak dan ibunya masih suami istri. Kenapa selalu bilang bapak kandung? Terus aku bilang, karena selama 6 tahun bapaknya belum pulang, neneknya bilang, nah ini udah matang rangginangnya. Beneran ya, aku nggak bohong. Enak banget, Masya Allah. Terus ada yang tanya lagi, kok kamu panggil nenek bos mertua gitu? Kenapa? Karena yang Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat onlineku. Kembali lagi ya bersama aku, Mbok Samsul Jazam, TK Hongkong dan anak majikan. Anak majikannya masih di Cina dan sekarang aku lagi menuju pulang. Tadi habis dari pasar ya. Nah, sekarang saatnya aku masak. Ini aku beli kangkung sama tempe. Kita eksekusi ya. Ini kemarin kan aku beli daging sapi ya. Aku pinginnya $20 aja, sedikit aja kan buat tambahan Hofan itu loh. Nah, sedangkan orangnya itu salah denger. Katanya dengarnya itu $50. Aku maunya. Dalam hati kan aku lihat-lihat di situ kan $30 lebih ya, hampir $40 kan menurutku kebanyakan ya. Hanya buat aku sendiri aja gitu. Nggak taunya beliau eh, salah dengar katanya $50. Nah, ini tuh $50 itu lebih 3. Jadi $53. Terus aku kaget dong, hah? 53? Aku bilang, kan aku udah $20. Aku bilang, hah? Masa sih? Katanya, iya, oh ya udah maaf ya, katanya aku salah dengar, katanya jelas gitu. Ya mau diapa lagi kan udah diirisin. Ya udah, jadi aku tadi 2, kemarin separuh, sekarang separuh ini. Aku mau ini buat kangkung, enak gak ya? Kangkung sama daging sapi. Enak kali ya? Coba aja dulu ya. Nah, ini tempenya. Aku buat dari dulu ya. Bismillah. Bagus banget ya tempenya ya. Oh iya, ini aku dapat kiriman rengginang ya dari emak.
Ini asli buatan emak aku sendiri. Sebenarnya sih ngirimnya itu udah lama, masih nyisa segini. Terus nanti kita coba masih bagus apa enggak ya. Ini bener-bener khas tangan emak sendiri. Jadi pasti enak ya. Nanti kita coba goreng masih bagus enggak. Yuk. Baru matang satu. Nah, ini udah matang rangginangnya. Oh iya, ini tuh ada yang kecoklatan dan ada yang agak putih ya. Tapi ini bukan berarti gosong ya. Ini tuh ada yang rasa terasi dan ada yang rasa original gitu. Bismillah. Oh ya, ini bumbunya itu aku tak blender karena enggak tahu suka aja aku seperti ini. Terus apa namanya? Bumbunya itu cabe sama bawang putih aja karena bawang merahnya aku lupa beli. Malas kalau mau ke bawah lagi. Nah, kita masak, masak, masak. Alhamdulillah, sudah siap semua sahabat ornanku. Tuh. Nah, ini kangkungnya aku tak masak seperti ini. Terus oregnya oreg basah. Terus ini es cincau. Aku liatin ya. Tuh, es cincau biar nggak panas dalam kata bosku. Terus ini rengginang. Terus ini asinan, asinan ceker ayam ya. Kemarin aku beli di pasar. Terus, oh ya, aku nggak pakai nasi ya. Karena menurutku makan ini aja udah kenyang banget. Jadi aku nggak pakai nasi. Sahabat online terima. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar wal alhamdulillahirabbil alamin. Masyaallah. Alhamdulillah. Ini tak sisihin dulu piringnya. Ini tuh cincau. Bosku pesan katanya kamu jangan sampai panas dalam ya. Gitu, Masya Allah perhatiannya baik banget. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo, sahabat tunggu buka dulu. Ini tuh nggak tak kasih apa-apa ya, cuman kasih gula merah aja. Kayaknya kalau dikasih santan enak deh, lebih enak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak ada kerupuk. Rengginang pun jadi. Bismillahirrahmanirrahim. Ini aku sudah cuci tangan ya. Aku tuh suka banget ini sama asinan. Masya Allah, nikmat luar biasa. Sayang banget ya. Buka kali ini nggak bareng Samsam.
Sepi banget sahabat temanku. Mau tiap hari di rumah. Oh, jika sih nyuruh aku keluar, katanya ngobrol sama temen. Akunya aja yang males. Masya Allah, enak banget. Beneran ya, aku nggak bohong. Enak banget, Masya Allah. Aku maaf dulu ya sahabat temanku. Oh iya, aku ingin menjelaskan kronologi yang kemarin ya, video kemarin, video ini ya. Nah, jadi di video itu karena durasinya aku terlalu panjang ya, jadi aku potong. Jadi maaf banget ya kalau seandainya kalian belum jelas ya. Karena pemikiran semua orang itu kan beda-beda ya. Jadi ya aku di sini mohon maaf banget kalau seandainya ada yang belum puas ya dengan video aku yang kemarin itu karena aku potong. Jadi di video ini aku ingin menjelaskan kronologinya ya. Jadi sebenarnya Samsam itu ya anak majikan ya, itu dia tuh paling takut, bukan maksudnya bukan takut sama air ya, cuman kalau mukanya kena air itu dia tuh paling takut banget gitu. Kalau main air sih dia suka, tapi kalau mukanya itu ya, kalau mukanya itu kena air, aliran air aja sedikit aja ke sini, ketetesan air aja ya, itu dia tuh udah gitu loh. Saking takutnya dia tuh kayak takut kena air sabun gitu loh. Padahal itu air, hanya air muncrat gitu loh. Jadi dia tuh takut banget. Nah, terus kenapa kalau setiap mandi itu harus ada pengaman matanya gitu. Nanti aku lihat nih kalian ya. Nih, ini buat pengaman muka ya. Seperti ini. Tuh, pakainya seperti ini ya. Kayak gini. Jadi air yang tumpah dari sini itu nggak bakal kena mata, nggak bakal kena muka ya. Jadi ke sini. Ini gitu sahabat onlineku ya. Karena di sini nggak ada samsamnya, jadi aku praktekin ke diri aku aja ya. Tuh seperti ini, kayak gini. Jadinya nggak kena mata, jadi dia nggak takut. Nah, kalian bisa lihat sendiri kan, anak yang satunya kan pakai pengaman kayak gini kan, ya kan. Terus bapaknya juga sangat hati-hati ya, karena mungkin bapaknya Samsam kan belum terlalu mengenal lebih jauh anaknya ya. Jadi ya aku juga maklum lah ya. Tapi kan pasti bapaknya Samsam itu kaget kan. Ih kok anak bisa nangis histeris seperti ini, tuh kan? Kalian bisa lihat sendiri nih kan. Samsam itu nangis histeris ya. Nih, aku kasih lihat ke kalian. Lala hai bi là. Có biết là chỗ mẹ à? Có biết
là chưa chó à. Nah, kan Samsam nangis histeris seperti ini tuh kan kalian lihat sendiri ya, tuh kan dia langsung nangis tuh, langsung ketakutan kan dia karena kejebur mukanya itu kena air tuh kan, ketakutan ya kan, tuh kan matanya kan sambil kucek-kucek mata kan, tuh dia tuh seperti trauma gitu loh kalau mukanya kena air, dia ketakutan banget. Oh iya, ini bapaknya Samsam lagi nyari-nyari kacamatanya ya, karena tadi beliau pas belum jebur itu masih pakai kacamata. Tapi karena Samsamnya histeris, sering ketakutannya, jadi dia itu tidak sengaja tangannya nepak muka bapaknya, pas banget kena kacamata bapaknya. Jadi kacamatanya langsung jatuh ke dalam air, terus bapaknya langsung nyari-nyari. Bapaknya juga kaget ini ya. Nah, pas aku tak tinggal cuti itu ya 2 bulan ya, neneknya juga nggak tahu sahabat onlineku kalau Samsam itu harus mandinya itu hanya harus pakai pengaman muka gitu. Jadi pas aku pulang ke Indonesia, terus neneknya kan mandiin kan sama nenek kan. Waktu bapak kandungnya Samsam belum pulang ke Hong Kong ya, jadi sama neneknya. Nah pas waktu itu kan pakai pengaman kan, terus nangis katanya sejadi-jadinya itu pas mukanya kena air gitu kan. Terus ini kenapa gitu kan, biasanya nenek itu kan jaga cucu yang satunya kan, karena jaga cucu yang satunya udah terbiasa mukanya itu kena air ya, jadi ya biasa aja gitu. Nah sedangkan Samsam itu harus pakai ini sahabat onlineku. Padahal ya pas waktu ke rumah nenek, aku udah nyerahin ini juga. Terus pas waktu ke Cina juga, aku udah beres-beres kan, pakai tak bawain ininya kan di koper ya kan. Kalian bisa lihat lagi lah di video aku yang sebelumnya ya, ini ya videonya ya. Nah itu kan aku udah nyiapin kan. Tapi karena bapaknya Samsung itu belum terlalu mengenal jauh anaknya ya, jadi dia nggak tahu, aku juga nggak menyalahkan, cuman aku pas lihat videonya, oh aku sampai kaget, itu nanti Samsam nggak mau lagi loh mainan air seperti itu. Aku kaget, dia pasti sangat takut banget, dia trauma lah, orang trauma gimana ya. Nah pas waktu sama neneknya kan telepon aku pas ke Indonesia, aku masih di Indonesia. Terus Mbak katanya, Samsung kenapa katanya kalau mandi itu nangis katanya gitu, nangis sejadi-jadinya katanya, kenapa katanya gitu. Terus aku bilang, oh mungkin kena mukanya, aku bilang gitu. Iya katanya, ya kan kalau orang mandi ya pasti kena muka mbak katanya gitu kan, kata nenek. Terus aku bilang, enggak nenek, Samsam itu enggak pernah mukanya itu langsung disiram air langsung ya, nggak bisa, harus pakai lap ya, lap muka. Nah, baru ininya dielap gitu, baru nggak ketakutan Samsam itu, nggak ketakutan enggak. Jadi keramas itu ya pakainya ini, gitu, tuh seperti ini. Terus, jadi Samsam itu kalau langsung ya, langsung siram kena muka airnya itu, jadi airnya kena muka itu, dia pasti nangis sejadi-jadinya dia tuh seperti gitu loh, orang yang tenggelam gitu gimana sih, ya kan? Jadi susah nafasnya gitu loh. Jadi harus benar-benar pakai pengaman. Nah, terus nenek bilang, loh, kan Samsam udah gede mbak, katanya udahlah jangan dibiasain pakai ini, katanya gitu. Terus aku bilang, ya terus gimana lagi kan? Anaknya itu nggak bisa tanpa ini, kan? Terus gimana lagi? Padahal ya aku udah tak ajarin sedikit, ya tetap aja. Aku bilang pelan-pelan lah, nggak langsung, wah gitu kan nggak bisa. Jadi aku pelan-pelan. Nanti kalau udah gede kan udah terbiasa sendiri ya. Ini kan masih kecil, masih aku yang mandiin dia, masih aku bantu-bantu dia kan. Jadi ya nggak apa-apa lah ya. Aku maksudnya aku pakein dia ini. Tapi kan kalau udah besar kan aku suruh dia mandi dia sendiri ya kan. Nggak mungkin aku selalu bantu dia kan. Kalau udah gede ya kan. Pasti dia juga malu sendiri lah. Terus nenek bilang gitu katanya, jangan dibiasain bang pakai ini katanya gitu. Terus aku bilang, oh ya nenek, kalau mau mandiin Samsung tolong, aku bilang gitu. Di rumah ini kan ada nyonya kan. Nah ngomong aja sama nyonya, minta ini, aku bilang gitu. Terus oh iya katanya, nanti besok katanya gitu. Sekarang udah mandi katanya.
Nah, habis itu baru deh Sam-Sam pakai ini, itu di rumah nenek. Nah, sedangkan bapaknya Sam-Sam itu nggak tahu. Terus pas aku lihat videonya tuh kaget. Kan kalian lihat sendiri kan, anak yang satunya itu kan. Nih, nah kalau Sam-Sam itu kan ketakutan kan, tuh kan ketakutan kan. Ya padahal udah hati-hati sih. Nah, terus yang satunya ini adiknya bapaknya Sam-Sam ya. Tuh, hati-hati kan, karena sudah tahu karakter anaknya seperti apa gitu. Tuh kan, sedikit sedikit kan pakai pengaman kan, ya kan? Tuh, terus kan adiknya bapaknya Samsung itu tanya sama bapaknya Samsung, kenapa? Katanya gitu kan, kenapa? Kok nangis? Gitu. Terus bapaknya Samsung ya nggak tahu, karena nggak tahu ya, karena ya belum mengenal anaknya seperti apa gitu, sahabat onlineku. Terus ini kan yang ngomong, yang teriak di video ini kan ibunya Lolo gitu. Istrinya, adiknya bapaknya Samsam ya. Jadi dia juga nggak tahu, yang tahu hanya aku sama ibunya Samsam aja gitu. Karena kalau aku mandiin Samsam itu kan ibunya Samsam ada di sini gitu kan. Ya, maksudnya pas ada di sini gitu, bukan sehari-hari sini enggak. Jadi karakter Samsam itu yang tahu hanya aku ya, yang semuanya itu hanya aku. Jadi ibunya itu aku hanya ngobrol gitu, maksudnya Samsam itu harus pakai ini gini-gini gitu. Jadi dilap ya, kalau ngelap muka itu ini ya, dibasahin kan. Sebelum sebelum basah itu lap dulu rambutnya itu pakai ini kering ya, handuk kering. Nah, dilap rambutnya, rambut dilap gitu. Ini baru dicopot. Kalau udah keramas itu ini baru dicopot. Kalau ini kan sayangnya masih keramas ya. Nah, ini dicopot, copot baru dilap gitu. Nah, habis itu baru deh ini tak basahin ya. Habis itu tak lap mukanya gitu, sahabat onlineku. Terus badannya juga tak lap pakai ini, pakai handuk ini gitu. Tapi aku nggak telepon sama Tuan ya, nanti aja kalau pas pulang ke sini kan aku nggak berani ya telepon. Lagi Samsam yang nggak telepon duluan sama aku nggak berani. Terus nanti kalau udah pulang ke sini baru aku ngomong sama Tuan gitu. Jadi Samsam itu bener-bener bukannya takut air ya, maksudnya takut mukanya itu kena air gitu. Maaf ya kalau aku juga salah ngomong ya, bukannya tuh takut air, bukan. Dia suka banget main air, cuman kalau kena matanya itu, walaupun itu air ya, apalagi kena sabun ya, air sabun ya, dia itu bener-bener takut banget, bisa nangis. Jadi sampai mimpi, ke bawah mimpi deh. Pasti dia tuh eh, tuh tidur aja seperti jebak gitu loh. Apa ya, jebak, kaget gitu loh, kayak gitu pasti. Pasti soalnya nenek pas waktu aku tak tinggal ya di Indonesia itu, bah katanya kok Samsam tiap malam kayak gitu ya, katanya kok tidurnya seperti kaget-kaget mulu, katanya. Aku bilang iya, itu karena Samsam itu nangis sejadi-jadinya pas mukanya kena air gitu. Itu sahabat temanku, dan itu juga pasti sama bapaknya kayak gitu ya, cuman aku nggak berani telepon. Biarin aja, nanti kalau saya pulang nanti insya Allah aku ngomong sama bapaknya. Nah, lanjut ya, aku mau menjawab pertanyaan kalian. Nah, ini ada yang tanya, katanya, Mbak, kenapa selalu bilang bapak kandung? Kan bapak dan ibunya masih suami istri, kenapa selalu bilang bapak kandung? Gitu, sahabat temanku. Terus aku bilang, karena selama 6 tahun bapaknya belum pulang, neneknya bilang, ini pengganti bapak kamu dulu. Jadi adiknya Tuan itu kan ada di sini kan. Jadi nenek bilang, ini pengganti bapak kamu dulu ya, selama bapak kamu belum pulang. Katanya gitu, sahabat Tuanku. Nah, jadi kenapa aku bilang bapak kandungnya ya, kan mukanya sama ya. Jadi takut kalian salah gitu loh. Jadi ini bapak kandung, ini Uwa ya. Kalau di namaku itu Uwa, namanya Mamang. Mamang apa Uwa ya? Kalau di sini kan eh Asuk gitu kan, Suk-suk kan, paman gitu kan. Jadi Samsuk gitu kan. Gitu. Terus ada yang tanya lagi, kok katanya bilangnya kok kamu panggil nenek
bos mertua gitu. Kenapa? Karena yang gaji aku itu terus nama di kontrak kerja aku itu namanya Nyonya gitu sahabat temanku, sedangkan Nyonya itu menantunya nenek tuh ya. Jadi ya aku bilangnya ya bos mertua, bukan bos aku, bukan mertua aku ya, tapi bos mertua gitu. Jadi karena aku menghargai ya, jadi aku ikutan panggilnya mama gitu. Jadi ya kayak gitu, dikiranya mertua aku. Enggak sih ya sahabatku, jadi kayak gitulah ya. Apalagi yang perlu kalian tanyakan, silahkan tanya aja ya, aku pasti akan jawab dengan senang hati kok ya. Karena aku cinta perdamaian, nggak mau sedikit pun ada kesalahpahaman ya. Jadi kalau kurang jelas, tanya aja. Kalau apapun itu ya, kalian tanyakan aja. Jadi jangan dikit-dikit ngehujat, dikit-dikit ngomong nggak enak gitu kan. Diomongin aja gitu loh. Gampang kan? Jangan gini-gini langsung darah tinggi, langsung nafsu, langsung bikin yang enggak gitu kan nggak baik, bacanya juga nggak baik kan. Salam perdamaian ya sahabat temanku. Karena aku sejujurnya aku tuh buat video kayak gini tuh nggak lagi ya, nggak mau cari musuh ya. Aku hanya berbagi pengalaman aku aja di sini gitu sahabat temanku. Oke, semoga bermanfaat ya. Segini dulu pertemuan kali ini. Aku mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Aku hanya manusia biasa yang terluput dari salah dan dosa. Ambil baiknya, buang buruknya. Sampai jumpa lagi di video aku berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.